Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026, tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ainang anak bijolmaipe dada asa dioloi halak ibana uban naro. Ibana do balik pangoloi jala mangalehon hosana bahet tubus ni torop jolma. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita maknai pesan firman Tuhan hari ini sebagai edukasi Yesus untuk menata ulang pola pikir dan cara kita memahami kemuliaan dan kehormatan dalam persepsi iman Kristiani kita. Ketika Ibu Yakobus dan Yohanes berusaha membujuk Yesus untuk memberikan posisi kepada kedua anaknya, boleh duduk kelak di dalam kerajaannya, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirinya, dan juga kemarahan para murid atas permintaan itu, karena mereka juga ingin duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Mereka ingin tempat terhormat, dan dalam situasi itulah Yesus mengubah cara pandang mereka dengan berkata, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Itu bukan konsep yang mudah. Dalam dunia, orang besar adalah yang punya kedudukan, yang punya harta atau kekuasaan. Tetapi dalam pengajaran Yesus, kehormatan dan kemuliaan tidak ditentukan oleh posisi, melainkan oleh kerendahan hati. Kerendahan hati ini ditunjukkan dengan kesediaan melayani, dan inilah teladan Yesus dalam nas kita hari ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang dengan sikap pelayan. Walaupun dia adalah Tuhan dan Raja Agung, namun ia datang dan memilih jalan yang berbeda. Dia menyentuh kehidupan umat manusia yang paling tragis dan rendah dalam pandangan sosial. Ia menolong orang yang terabaikan, menghibur mereka yang berduka dan tersisih, meneladankan kerendahan hati sebagai seorang hamba dengan membasuh kaki murid-muridnya. Sungguh dia adalah teladan dalam kerendahan hati yang berpuncak pada kerelaannya mengorbankan nyawanya di kayu salib. Kematian yang sangat tragis karena harus memangku status sebagai penjahat besar dalam pandangan Yahudi. Sahabatku semua, jika Yesus memilih jalan pelayanan, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita mencerminkan semangat itu? Apakah kehadiran kita dalam dunia sosial dan terlebih dalam pelayanan, nilai-nilai pengorbanan Kristus itu masih tercermin? Atau apakah di sana justru keinginan untuk diapresiasi, diupah, dapat imbalan, ingin dipuji dan dihargai masih mendominasi? Hari ini Yesus mengajak kita untuk melayani dari kerendahan hati, bukan dari ambisi. Walaupun sangat sulit, butuh waktu, energi, bahkan perasaan, namun inti dari kehadiran kita adalah memberi diri untuk melakukan sesuatu yang bermakna bagi orang lain dan kemuliaan bagi Tuhan, dengan mengorbankan keinginan dan kepentingan kita sendiri bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.